Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Tony di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman dalam memandang dunia otomotif. Nah, video kali ini saya akan menyampaikan cara memilih mobil sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan teman-teman. Nah, tentunya mobil apa yang sesuai dengan pilihan teman-teman? Jangan sampai bingung saat hendak membeli mobil. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tips dan panduan tentang cara memilih mobil sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhannya teman-teman. Tentunya gaya hidup apapun itu bisa tercover dan tercerminkan dari sebuah mobil yang digunakan oleh teman-teman. Tentunya jangan sampai melewatkan ya, karena orang itu akan tahu dari mobil yang dipakai teman-teman itu sudah memberi citra kepada orang lain saat ingin menilai teman-teman. Nah, tentunya bila teman-teman ini seorang pebisnis, nah ini sungguh-sungguh sangat penting, jangan sampai dilewatkan karena tender-tender selanjutnya akan menanti teman-teman. Nah, tentu ini menjadi hal penting. Apa sih kira-kira mobil yang cocok dengan lifestyle-nya teman-teman? Nah, memilih mobil yang tepat ini adalah keputusan yang sangat penting. Tentunya video ini semoga bisa menyampaikan informasi yang tepat. Jadi mari kita mulai. Apa itu? Yang pertama itu evaluasi dulu gaya hidupnya teman-teman. Nah, pertama-tama penting untuk mengevaluasi gaya hidup ini. Mengapa? Karena gaya hidupnya teman-teman ini nanti akan dicerminkan, akan disimbolkan dalam mobil yang akan dipakai teman-teman. Nah, tentunya apa saja sih yang perlu dianalisis? Jadi kegiatan sehari-harinya teman-teman itu seperti apa? Nah, seperti perjalanan ke kantor, atau teman-teman ini bagaimana mobilitasnya dalam menjalankan bisnis. Apakah sering berpergian dengan keluarga, atau mobil ini nanti menjadi mobil pribadinya teman-teman yang tidak digunakan untuk bersama-sama dengan keluarga. Nah, kemudian apakah sering rekreasi, sering lewati jalan-jalan yang terjal, atau semua di daerah-daerah yang padat. Nah, ini akan mempengaruhi ya. Pilihan itu benar-benar akan membuat teman-teman nyaman. Nah, ketika data-data ini sudah terkumpul, maka secara praktis dan nyaman untuk perjalanan harian kira-kira tipe model yang seperti apa? Mobil sedan matic atau mobil SUV yang siap dengan medan-medan off-road yang terjal. Nah, tentu ini teman-teman bisa memilih ya, dan memahami gaya hidupnya, kemudian baru menentukan pilihan. Nah, yang kedua, tentu ini sesuatu yang penting ya. Apa itu? Menetapkan anggaran. Nah, setelah mengevaluasi gaya hidup yang tadi, yang poin pertama, maka langkah selanjutnya menetapkan anggarannya teman-teman. Kira-kira batas atas dari biayanya teman-teman itu di angka berapa? Nah, ketika sudah, maka pilih mobil yang realistis sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh teman-teman. Ingat bahwa pembiayaan membeli mobil tidak hanya soal beli mobil, tetapi juga asuransinya harus diperhatikan teman-teman, kemudian bahan bakarnya, perawatan dari kendaraannya, dan juga biaya-biaya tak terduga lain yang mungkin bisa muncul dari kendaraannya teman-teman. Nah, tentunya anggaran ini harus bisa dibagi-bagi oleh teman-teman. Mungkin 80% dari anggaran teman-teman hanya untuk membeli mobil, sisanya untuk lain-lain tadi. Nah, kemudian yang ketiga, identifikasi kebutuhan dan preferensinya teman-teman. Maksudnya bagaimana identifikasi kebutuhan dan preferensi mobil yang akan dibeli. Maksudnya seperti ini, pertimbangkan ukuran mobilnya, kemudian jumlah penumpang yang akan diakomodasi oleh mobil tersebut, efisiensi bahan bakar, fitur keselamatan, teknologi, desain baik interior maupun eksteriornya. Nah, ini apakah sudah di cover oleh mobil yang rencananya mau dibeli?
Ya, jangan sampai membeli atas dasar suka saja tapi tidak bisa mengcover kebutuhannya teman-teman. Nah, ini sangat disayangkan nanti ya. Kemubazirannya lebih banyak daripada kemanfaatannya. Nah, daftar-daftar prioritas itu harus dibuat oleh teman-teman, kemudian difokuskan mobil mana sih yang sesuai dengan checklist teman-teman. Nah, selanjutnya bagian yang keempat, penelitian dan juga membandingkan mobil. Nah, setelah identifikasi kebutuhan dan preferensinya sudah di-checklist semua, lakukan penelitian secara mendalam tentang mobil-mobil A, B, C, D sampai Z lah tentunya, yang sesuai dengan kriteria dan stylenya teman-teman itu mobil apa. Nah, setelah itu baru membaca ulasan-ulasan dari produsen mobil, membaca ulasan dari reviewer otomotif, konsultasi dengan mekanik. Nah, ini tentu akan mendapatkan keakuratan yang lebih tinggi ya, sehingga teman-teman benar-benar puas dengan pilihan mobilnya. Nah, selain itu bandingkan juga dari showroom satu ke showroom yang lain. Dan membeli mobil bekas, ketika membeli mobil baru, maka bandingkan dari dealer satu ke dealer yang lain ya, mana yang paling menguntungkan teman-teman ya, karena setiap toko ya, dealer maupun showroom itu memiliki patokan harga. Di sini lebih murah, sana mahal ya, itu sudah ada risetnya tersendiri. Maka teman-teman tinggal memilih kira-kira mobil saya ini lebih murah di dealer mana, di showroom yang mana ya. Jadi lebih sabar, maka teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan yang terakhir, bila semua itu sudah tercover, maka jangan lupa test drive dan juga konsultasikan kepada mekanik kesayangannya teman-teman. Tentunya ini akan menjadi keputusan akhir yang paling penting ya, karena sebaik apapun sebuah mobil, bila itu tidak cocok dengan hati teman-teman, itu performa itu nggak ada apa-apanya. Maka rasakan, timbang-timbang bagaimana kendaraan ini ketika jalan dengan teman-teman, kemudian fitur keamanannya, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada, apakah ini pas. Ini ada fitur teknologi, tetapi menggerakkannya ini dengan teknologi yang lebih terkini. Mungkin teman-teman agak kaku gitu ya, nggak nyaman dengan model seperti ini ya. Itu tidak bisa dipaksakan. Mengapa? Walaupun dia lebih canggih, kalau teman-teman nggak nyaman ya buat apa? Maka cari yang nyaman aja buat teman-teman. Jangan terprovokasi dari para marketing, ini sudah teknologinya canggih Pak, Bu, ini teman Mas, Mbak, ini tentu akan membuat Mbaknya ini semakin apa istilahnya ya, malah semakin terkini ya, mengikuti perkembangan teknologi. Tapi kalau teman-teman ini nggak suka, nggak nyaman ya, no, langsung saja katakan tidak. Jangan sampai digerus oleh mulut-mulut manis dari para sales tadi. Nah, tentunya inilah yang penting ya, itu akan membawa kenyamanan, karena teman-teman nanti mobil ini kalau membuat nyaman teman-teman, maka perjalanan teman-teman, hidup dan waktunya teman-teman itu menjadi lebih berkualitas. Nah, ini tentunya hanya sebagai saran, sebagai provokatif, sehingga teman-teman bisa memiliki perspektif berbeda dalam memandang dunia otomotif. Nah, tentunya bila semua rangkaian tadi sudah dilakukan oleh teman-teman, saya yakin kebutuhan teman-teman itu akan mendapatkan mobil yang terbaik. Oke, sampai di sini saja. Bila teman-teman suka dengan video semacam ini, maka tekan like, tekan share, dan juga ketik kolom komentar bila ada saran dan juga masukan kepada saya ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan bunyi loncengnya, sehingga setiap kali saya membuat video, teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasinya. Cukup sekian dari saya. Salam otomotif.